Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan kuadrat. Ya, setelah kalian menyaksikan materi ini, diharapkan kalian akan pertama memahami maksud dari persamaan kuadrat dan bentuk umumnya. Kemudian, membedakan persamaan kuadrat dan bukan persamaan kuadrat. Oke, langsung saja siapkan catatan kalian. Jika ada hal-hal yang perlu dicatat, kalian harus mencatat. Baik. Nah, apa itu persamaan kuadrat? Nah, anak-anak, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Ingat ya, persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki persamaan kuadrat adalah persamaan yang memiliki pangkat tertinggi 2. Bentuk umumnya adalah AX kuadrat atau AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa kalau A-nya 0, Pak? Nah, kalau A-nya 0, maka persamaan itu akan menjadi seperti ini. Misalkan A-nya 0 ya. Misal A-nya 0, maka ini persamaan itu akan menjadi 0x kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0 gitu. Nah, ini 0 dikalikan X pangkat 2, 0 dikalikan berapapun bilangan itu akan menyebabkan nilainya menjadi 0. Sehingga persamaan tersebut akan menjadi BX ditambah C sama dengan 0. Nah, ini kan sudah menyalahi aturan dari persamaan kuadrat itu sendiri, yang mana persamaan kuadrat itu harus memiliki pangkat tertinggi 2. Jelas ya? Baik. Untuk keterangannya, A adalah koefisien dari X kuadrat atau angka di depan X pangkat 2. Ini kebetulan variabelnya X ya. Nanti misalkan kalian menemukan variabel misalkan A Y pangkat 2 ya, nanti di depannya Y pangkat 2. Intinya A itu adalah koefisien dari variabel yang pangkatnya 2 atau kuadrat. Oke? Yang B adalah koefisien dari X atau angka di depan X. Kemudian C adalah konstanta atau angka yang berdiri sendiri yang menempel pada huruf. Nah, anak-anak A, B, dan C ini nilainya bebas ya, bisa berupa bilangan positif ataupun bilangan negatif. Baik, selanjutnya. Nah, ini bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu sudah saya jelaskan di awal, adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Sekarang kalian akan saya tunjukkan bagaimana membedakan atau menentukan apakah suatu persamaan itu merupakan persamaan kuadrat atau bukan. Nah, syaratnya apa? Yaitu hanya satu. Syaratnya yaitu A-nya tidak 0 dan ada 2 berarti ya. A-nya tidak 0 dan pangkat tertingginya adalah 2. Cek yang pertama, yang warna kuning. Baik, variabel dengan pangkat tertinggi adalah P pangkat 2 ya. Pangkat 2 sehingga pangkatnya adalah 2 sehingga ini adalah persamaan kuadrat. Nah, ini A-nya berapa? A-nya berarti A itu yang di depan P pangkat 2 loh. Enggak ada angkanya berarti. Kalau enggak ada angkanya berarti nilai A itu adalah betul 1. Nah, gitu ya. B-nya berapa? B-nya positif 5 atau cukup 5 dan C-nya adalah negatif 6. Jelas ya? Nah, kemudian yang ini, yang warna merah. Yang warna merah kita lihat variabelnya Y. Pangkat tertingginya berapa? 2. Oh, benar berarti. Berarti kita rubah menjadi bentuk umum atau yang pangkat 2-nya kita pindah ke depan sehingga menjadi negatif Y pangkat 2 ditambah 16 sama dengan 0. Ini seperti ini. Langsung saja. Pak, A-nya berapa? Berarti A-nya itu yang ada di depan Y pangkat 2. Angka yang ada di depan Y pangkat 2. Enggak ada angka lagi, Pak. Loh, berarti itu 1. Nah, karena itu ada minnya, berarti nilai A adalah minus 1 atau negatif 1. B-nya berapa? B itu adalah
yang angka di depan huruf Y. Lupa nggak ada Y-nya, adanya Y pangkat 2. Berarti B-nya adalah 0. Nggak ada nilainya. Kemudian C-nya berapa? C-nya adalah 16. Cukup ya? Baik, lanjut. Untuk persamaan yang warna biru, pangkat tertingginya berapa? Pangkat tertingginya adalah 5. Nah, berarti ini adalah bukan merupakan persamaan kuadrat. Ya, bukan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkatnya enggak 2, pangkat tertingginya tidak 2. Ya sudah, enggak kita tentukan ABC-nya ya, enggak kita tentukan ya. Kemudian yang ini, yang warna putih. Saya ganti tinta dulu. Nah, yang warna putih, K kuadrat sama dengan 16. Nah, meskipun bentuknya seperti itu ya, pangkat tertingginya berapa? Ternyata pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga ini merupakan persamaan kuadrat. Loh, ABC-nya gimana, Pak? Kita pindah dulu ya 16-nya. K kuadrat. 16 itu ini sama dengan 0 dulu ya. 16-nya pindah ke kiri. Nah, dia positif, pindah ke kiri menjadi negatif. Loh, sebelah kanannya 0. Kenapa kok 0? Karena sudah nggak ada apa-apa. 16-nya sudah pindah ke kiri gitu ya. Sama seperti yang warna merah tadi, nilai A-nya adalah ini 1, B-nya adalah 0, dan C-nya adalah negatif 16. Gitu ya, bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk persamaan kuadrat. Yang pertama, yang warna kuning. Maksudnya bentuk umum ya. Ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya adalah AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0. Atau kalau di sini variabelnya P ya berarti yang pangkat tertinggi itu di depan sendiri ya. Kita rubah dulu ya, kita pindah-pindah aja. Negatif P pangkat 2 ditambah P dikurangi 6 sama dengan 0. Sudah ya, ini sudah selesai sebenarnya. Oke. Nah, tetapi umumnya atau lebih mudahnya A-nya itu kita buat menjadi positif. Jelas ya, menjadi positif. Caranya gimana? Karena di depan negatif, maka semuanya kita kalikan dengan negatif 1. Negatif kali negatif kan hasilnya positif. Negatif P pangkat 2 dikali negatif 1 hasilnya positif P pangkat 2. Positif P atau plus P dikalikan negatif 1 menjadi negatif P. Negatif 6 dikalikan negatif 1 menjadi plus 6. Untuk 0 dikalikan negatif 1, 0 dikalikan berapapun hasilnya tetap 0. Nah, jadi bentuk umumnya adalah P pangkat 2 negatif atau dikurangi P plus 6 sama dengan 0. Meskipun yang min P pangkat 2 plus P min 6 sama dengan 0 itu juga betul. Tapi kebanyakan soal itu A-nya itu dibuat positif. Jelas ya? Oke, lanjut. Yang warna merah. Yang warna merah kita rubah menjadi bentuk pangkatnya yang ada Y pangkat 2-nya di depan. Ya, atau kita bentuk menjadi bentuk umum. Sehingga saya rubah dulu min Y kuadrat. Nah, 16-nya positif apa negatif? Positif. Plus 16 sama dengan 0. Sama seperti yang warna kuning tadi, kita kalikan semuanya dengan negatif 1. Pak, dikalikan dengan negatif 2 boleh nggak? Boleh. Tapi ngapain yang besar-besar, yang kecil aja ya. Negatif 1. Sehingga menjadi Y pangkat 2 min 16 sama dengan 0. Terus ya? Lanjut. Yang warna biru. Untuk yang warna biru, kita rubahnya sangat sederhana sekali. Ya kan? Jadi tinggal yang negatif 12X atau yang di ruas kanan itu kita pindah ke ruas kiri. Negatif pindah menjadi ke ruas kiri menjadi positif. Sehingga X pangkat 2 atau X kuadrat plus 6 ditambah 12. X sama dengan 0. Nah, 12-nya kita rubah juga nggak masalah ya. Atau X kuadrat plus 12. X plus 6 sama dengan 0. Dari langkah pertama ke langkah terakhir itu juga boleh. Ya, bebas saja. Yang keempat atau yang warna putih. Nah, ini juga mudah sekali ya. Tinggal memindah 16-nya dari ruas kanan ke ruas kiri. Sehingga menjadi K kuadrat
dikurangi 16 sama dengan 0. Gitu ya. Mudah sekali. Lanjut. Nah, kalau ada seperti ini, ubahlah persamaan berikut ke dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, ini materi kelas 7 ya. Jadi perkalian biasa ini. Ini perkalian aljabar dulu. Ini 3 dikali P pangkat 2 hasilnya 3P pangkat 2. Terus 3 dikalikan negatif 6 hasilnya negatif 16. Nah, sama dengan P dikali P hasilnya P pangkat 2. P dikali negatif 1 hasilnya negatif 1P atau negatif P. Setelah ini gimana? Kita pindah ke ruas kiri semua. Ya, kita pindah ke ruas kiri semua. Menjadi gimana? 3P pangkat 2 yang sebelah kiri kita tulis dulu ya. Nah, yang sebelah kiri kita tulis dulu. Nah, ini P pangkat 2 itu positif. Positif ada di ruas kanan. Kita pindah ke ruas kiri menjadi negatif P pangkat 2. Nah, sementara P-nya di ruas kanan itu adalah negatif. Kita pindah ke ruas kiri menjadi positif. Plus P sama dengan 0 karena semuanya sudah kita pindah. Maaf ya, sama dengannya nggak lurus. Diusahakan nanti sama dengannya dari atas sampai ke bawah itu lurus biar lebih enak lihatnya gitu ya. Sekarang kita dekatkan. Kita dekatkan aja yang variabelnya sama ya. 3P pangkat 2 min P pangkat 2 plus P min 16 sama dengan 0. Nah, tinggal ini aja ya. Yang sama kan yang di depan sendiri itu 3P dikurangi P. 3P pangkat 2 dikurangi 1P pangkat 2. Menjadi 2P pangkat 2 ditambah P dikurangi 16 sama dengan 0. Nah, itu sudah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat. Jelas ya anak-anak ya? Semoga bisa dipahami, semoga bisa dimengerti. Pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan kalian tanyakan di grup ataupun di japri ke saya secara pribadi ya. Baik, saya akhiri. Tetap semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.